Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelas 12 Akter B. Di video kali ini saya akan membahas tentang restorasi Meiji. Materi-materi yang ingin disampaikan di video kali ini: 1. Pengertian restorasi Meiji. 2. Latar belakang restorasi Meiji. 3. Hal yang melatar belakangi restorasi Meiji. Nomor 4. Tujuan restorasi Meiji. Nomor 5. Kebijakan restorasi Meiji. Nomor 6. Dampak restorasi Meiji. Nomor 1. Pengertian restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah titik balik penting dalam sejarah perkembangan Jepang yang bermula di tahun 1866 dan berpuncak di tahun 1868. Restorasi Meiji juga menandai berakhirnya kekuasaan shogun, panglima militer tertinggi Jepang, dan diambil oleh kaisar. Materi yang kedua adalah latar belakang restorasi Meiji. Seperti yang sudah disebutkan, restorasi Meiji adalah pengembalian kekuasaan dari shogun Tokugawa kepada kaisar Jepang yang sedang berkuasa saat itu, yaitu Kaisar Matsuhito atau Kaisar Meiji. Restorasi yang diprakarsai oleh Kaisar Matsuhito ini terjadi sejak tahun 1866 sampai tahun 1869. 3 hal yang melatar belakangi restorasi Meiji. Nomor 1. Pemberlakuan kebijakan Sakoku atau isolasi diri. Kebijakan ini melarang rakyat Jepang untuk pergi ke luar negeri dan tidak mengizinkan orang luar masuk ke Jepang. Selain melarang perpindahan orang keluar masuk Jepang, kebijakan Sakoku oleh Shogun Tokugawa juga melarang beredarnya buku berbahasa asing. Kebijakan Sakoku ini diberlakukan karena Shogun Tokugawa khawatir Jepang dikuasai pihak asing atau memperoleh pengaruh yang buruk. Yang kedua, munculnya kelompok anti-shogun. Shogun Tokugawa semakin kehilangan wibawanya karena dianggap mengingkari janjinya sendiri. Kondisi ini pun mendorong munculnya kelompok anti-shogun di Jepang, khususnya di daerah Choshu dan Satsuma. Yang ketiga, terjadinya Perang Boshin. Perang Boshin adalah perang yang terjadi antara pasukan penduduk kekaisaran dengan pasukan Tokugawa. Pasukan penduduk kekaisaran terdiri dari kelompok anti-shogun yang sebelumnya sudah melakukan modernisasi militer dengan bantuan Inggris dan Amerika. Tujuan restorasi Meiji. Yang ke-1, untuk mengembalikan kekuasaan atas pemerintah Jepang kepada kaisar sepenuhnya. Yang kedua, mengejar ketertinggalan Jepang dari negara barat di bidang ekonomi dan teknologi. Yang ketiga, membalas kekalahan Jepang dalam perang melawan pihak barat. Yang keempat, membuka negara Jepang untuk berinteraksi dengan negara luar agar bisa belajar dan mengembangkan peradaban serta meningkatkan kondisi perekonomian. Kebijakan restorasi Meiji. Yang ke-1, mengirim pemuda Jepang belajar di luar negeri. Mengirimkan para pemuda Jepang berbakat untuk belajar ke luar negeri, yaitu Perancis dan Jerman. Mereka diharuskan untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa diaplikasikan untuk kemajuan negara. Yang kedua, mendatangkan pakar dari luar ke Jepang. Para pakar ini didatangkan untuk mendidik para pemuda Jepang dan mengejarkan proyek pengembangan teknologi. Alhasil, dalam waktu yang cukup singkat, Jepang pun berubah dari negara tertinggal menjadi negara industri maju, terutama di Asia. Nomor 3, menerapkan wajib belajar 8 tahun. Sistem pendidikan ini mengikuti sistem pendidikan di Jerman. Bisa dibilang salah satu perhatian utama dari restorasi ini adalah perbaikan kualitas pendidikan. Yang keempat, perombakan sistem militer. Pada awalnya perombakan ini mendapatkan tantangan cukup besar dari kaum samurai Jepang, tetapi akhirnya berhasil direalisasikan. Jepang juga memberlakukan sistem wajib militer bagi setiap pria Jepang dengan usia di atas 20 tahun. Dampak restorasi Meiji. Yang ke-1, mengubah pemerintahan Jepang. Mengubah
kekuasaan pemerintahan Jepang yang sebelumnya dipegang oleh Keshogunan Tokugawa dikembalikan kepada kaisar. Yang kedua, mengubah Jepang menjadi negara industri maju. Pemerintahan Jepang sangat mendorong masyarakatnya, terutama generasi muda, untuk belajar giat demi mengejar ketertinggalan negara dari negara barat. Yang ketiga, Jepang melancarkan misi imperialisme. Restorasi yang mengubah wajah Jepang dan menjadi negara modern telah mendorong Jepang untuk melakukan imperialisme atau penjajahan seperti yang dilakukan negara Eropa. Keinginan menjadi ini dikarenakan keinginan Jepang untuk menguasai sumber daya alam. Demikian penjelasan materi tentang restorasi Meiji. Jika ada salah kata dan kata kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.